اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: syarahan yang ke-49, itu kan? Wa ba'du qala, syarahan yang ke-49. Barang siapa memilih tidur dan tidak memilih berjaga malam untuk sembahyang, maka pilihannya itu adalah pilihan yang tidak baik dan mematikan hatinya. Kerana tidur itu adalah seperti mati juga. Tidur tidak sesuai dengan Allah, kerana dia ada cacat celah. Malaikat pun tidak juga tidur, kerana mereka itu hampir dengan Allah. Tidur juga tidak sesuai dengan orang-orang akhirat, kerana mereka itu orang-orang yang suci dan mulia. Dan pada sisi mereka, tidur itu merosakkan keadaan kehidupan mereka. Oleh itu, semua kebaikan itu terletak dalam berjaga, dan semua kejahatan itu terletak dalam tidur dan malas bekerja. Orang yang makan kerana tamak haloba, makannya banyak, tidurnya banyak, dan minumnya banyak. Dan banyak pula kebaikan yang hilang darinya. Barang siapa yang makan sedikit daripada yang haram adalah seperti orang yang makan banyak dari yang halal kerana tamak. Sebab benda-benda yang haram itu melemahkan iman dan menggelapkannya. Apabila iman gelap, maka tidak ada sembahyang, ibadat dan keikhlasan. Barang siapa makan banyak benda-benda yang halal di bawah perintah dan kehendak Allah adalah seperti orang yang makan sedikit dalam keseronokan ibadat dan mendatangkan kekuatan. Jadinya benda-benda yang halal itu adalah cahaya yang ditambah kepada cahaya. Dan yang haram itu adalah gelap ditambah kepada gelap. Tentu sahaja tidak baik. Oleh itu, memakan benda-benda yang halal dengan tamak dan tanpa menurut kehendak dan perintah Allah ialah seperti memakan benda-benda yang haram, dan ini membawa tidur yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Kemudian kata musannif, syarahan yang ke-50. Nah, kita sambung lagi syarahan baru, Masya Allah. Kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita faham semuanya. Dari syarahan pertama sampai syarahan 50 sudah. Dan sinopsis syarahan yang ke-49 ini tetap menjurus kepada
ilmu tentang diri kita sendiri. Ya kan? Tetap menjurus kepada ilmu berkaitan dengan diri kita sendiri. Nah, justru kita dasarkan sudah, ilmu berkaitan dengan diri kita ini banyak. Bahkan melebihi dua hal yang besar. Melebihi daripada Allah, melebihi daripada ilmu tentang Allah, melebihi ilmu tentang agama. Sampai-sampai kita meletakkan figurnya kan 60%. Walid terbaca juga ada yang meletakkan 75% bilang ilmu tentang diri. Kalau 75% berarti bakinya hanya 25%. Nah, 25%, 5% saja ilmu tentang Allah, 20% tentang agama. Nah, 75% adalah ilmu tentang diri. Masya Allah. Nah, di situ menunjukkan kepada kita bahawa ilmu tentang diri kita itu banyak. Dan kita perlu memahami satu persatu, khususnya terkait langsung dengan diri kita. Nah, itu kan. Nah, ini hari, pada malam ini, pada syarahan yang ke-49 ini, kita belajar juga, kita mau belajar ilmu tentang diri kita. Ilmu tentang diri kita yang namanya tidur. Nah, tidur itu sabit dengan siapa? Sabit dengan diri kita kan? Nah, begitu. Dan diselitkan di dalam hal tidur itu makan. Kemudian diselitkan hukum halal dan haram. Nah, jadi secara umumnya kita mau belajar tentang satu lagi ilmu diri kita terkait dengan tidur. Jelaskah? Nah, tidur tidak berkait dengan hal yang lain. Tidur berkait dengan kita langsung. Ya kan? Nah, kalau dicakapkan manusia itu terkait dengan berapa perkara? Makan, minum, pakai, dan tidur. Nah, kemudian ulama mengecilkan. Makan terkait minum langsung. Makan, pakai, tidur. Faham kah? Nah, makan saja. Mau makan dia apa yang dia mau makan. Sampai-sampai jika haram, nah itu dia tersangkut dengan hal-hal yang memudaratkan dirinya. Pakai, apa yang dia mau pakai. Nah, pakai itu bukan pakaian saja. Ya. Pakai itu termasuk istri. Faham kah? Jangan. Jadi apa lagi? Kemudian tidur. Nah, tidur satu hal. Berarti 3 hal. Secara besar manusia tersabit dengan 3 hal. Nah, itu. Jelas kan? Okey. Jadi ya, kita walaupun tidak mau bersinopsis panjang ya. Jadi jelas saja belajar tentang tidur. Nah, bukan belajar tentang macam mana mau tidur. Nah, itu tidak perlu diajar, kan? Pandai semua orang sudah. Perlu diajar macam mana mau tidur kah? Tidak perlu. Ada yang tidurnya jam 3 pagi, bangunnya jam 12 tengah hari. Pandai-pandai semua orang sudah. Okey, jadi kita terus kepada apa yang mau diajarkan kepada kita. Kata musannif Maulana Mursyid Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, barang siapa. Nah, di situ terkait istilah isim ya. Istilah isim terkait dengan manusia-manusia yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak kira siapa dia. Kan? Nah, di sana tidak ada ukuran pangkat, darjat, kedudukan yang membezakan. Nah, barang siapa saja. Kan tidak kira yang berpegang dengan agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, memilih tidur. Nah, itu poin. Memilih tidur. Mau terjemah ke tidur itu maknanya apa? Tidur itu maknanya apa? Ada maknanya tersendiri ya dalam konteks ilmu tasawuf. Tidur itu mematikan akal dan hatimu dan tingkah lakumu. Nah, itu tidur dalam konteks ilmu tasawuf. Nah, ketika kau tidur, nah kau mematikan akal. Kau mematikan akalmu. Kau mematikan hatimu. Dan
kau mematikan tingkah lakumu ataupun amalanmu. Nah, itu istilah tidur pada sisi ilmu ataupun orang-orang tasawuf. Nah, begitu. Nah, nanti kita dapat faham apa? Nanti kita dapat faham rupa-rupanya tidur itu aku matikan akalku. Ya, kau matikan akal kau daripada berurusan dengan Allah, berurusan dengan agama Allah, berurusan dengan dirimu sendiri. Nah, betapa ruginya kita, begitu kan? Nah, yang keduanya mematikan hati kita daripada Allah, mematikan hati kita daripada agama, mematikan hati kita daripada diri kita sendiri. Faham tak, Jul? Nah, mematikan itu maksudnya seperti kita matikan radio, seperti kita matikan enjin motor, enjin kereta, kipas, listrik dan sebagainya. Nah, tutup sementara, begitu kan? Nah, itu maksud mematikan. Nah, rugi bah orang yang pikir urusannya, hubungannya dengan Allah, dengan agama, dengan diri sendiri, mematikan satu saat pun adalah kerugian, begitu kan? Nah, begitu. Paham tak? Mematikan akal, hati dan amal kita walaupun satu saat. Nah, itu satu kerugian. Sebab itu falsafahnya orang-orang tasawuf, falsafahnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala satu saat lebih buruk daripada dunia dan seisinya. Nah, itu falsafah mereka. Sedangkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan satu saat. Apalagi kita terkait dengan tidur. Nah, jika jaga itu mungkin saja kita ingat, begitu Jul? Kan? Bawa tasbih saja di tangan kita, sekurang-kurangnya subhanallah 5 minit sekali, alhamdulillah 5 minit sekali, sekurang-kurangnya misalnya. Ataupun paling tidak kita bercakap-cakap, nah kita tuturkan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala misalnya. Gitu kan? Nah, jika tidur kau bawa apa? Paham tak? Kau bawa tasbih ke dalam tidur kau? Kalau tasbih pun ketika kau tidur hilang semuanya, betul kan? Nah, begitu. Yang ada kau bawa mimpi saja. Orang lelaki mimpi jatuh pokok kelapa. Gedebub jatuh, buah kelapa timpa perutnya, bub. Nah, besok pagi dia kena mandi. Sebab buah kelapa timpa perutnya. Dengan itu maksudnya. Jadi barang siapa tidur, Jadi barang siapa tidur. Nah, apa arti tidur? Apa arti tidur tadi? Nah, tidak habis bah kau Jul. Kau kalau jadi bomo sesat bah. Nanti kau jadi hantu, kau tahu kah? Nah, ulang Jul, satu. Okey. Okey. Nah, itu. Mematikan akal kita. Nah, jangan paham mematikan pada sisi lain ya. Mematikan artinya kita stopkan hubungan akal kita dengan Allah. Kita stopkan hubungan hati kita dengan Allah. Kita stopkan hubungan amalan atau tingkah laku kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya tidur. Dan tidak memilih berjaga malam. Dan tidak memilih berjaga malam untuk sembahyang. Jadi komparatifnya, perbandingannya, tidur tidak memilih untuk berjaga malam, tidak memilih untuk qiyam. Berjaga ai qiyamul lail. Berjaga malam ai qiyamul lail. Nah, itu maksudnya. Tidak memilih untuk berjaga malam ai qiyamul lail untuk sembahyang. Nah, berjaga malam ini pun ada banyak jenis berjaga malam, kan Jul? Nah, ada orang berjaga malam kerana dia sibuk dengan dangdut, karaoke. Ada orang berjaga malam kerana dia sibuk dengan ada satu aktiviti orang berjaga malam apa? Bola. Itu kan? Sibuk dengan bola. Piala Eropah, piala itu, piala ini, macam-macam tahu dia. Nah, begitu. Nah, ada orang juga sibuk berjaga malam dengan aktiviti-aktiviti yang membawa kepada manfaat. Tapi bukan dalam bentuk
hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, manfaat kepada dirinya, gitu kan? Ataupun kita lebih kepada memberi kepuasan dirinya. Nah, tahan burung dia, menjaring burung, tahu tak? Nah, kami di sini ada aktiviti menjaring burung. Ada kan? Nah, menjaring burung, nah di sawah-sawah, di padang-padang luas, nah dipasang-pasang jaring, kemudian diusik-usik burung itu. Kan? Nah, kami di sini tidak usik lagi, pakai mercun saja. Pom, paling burung pun lari, langgar pukat, langgar jaring, tahu tak? Nah, itu. Tahu tak, Makil? Nah, aku kasih tahu kalau kau tidak tahu kan. Nah, itu salah satu aktiviti. Okey. Nah, barang siapa memilih tidur dan tidak memilih berjaga malam qiyamul lail untuk sembahyang. Nah, jaga malam untuk sembahyang ya, bukan untuk yang lain. Nah, untuk yang lain tidak termasuk di dalam perbincangan kita. Kita cuma kita cuma melihat dari sudut ada negatif, ada positifnya, begitu kan? Nah, yang kita maksudkan adalah tidak memilih berjaga malam qiyamul lail untuk sembahyang. Nah, itu isunya. Kenapa? Kerana qiyamul lail, kerana berjaga malam untuk sembahyang merupakan sunat dan sunnah terbesar bagi baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunat itu kita ya, sunat itu kita. Nah, kita bilang sunat dan sunnah daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baru saja lepas belajar tentang buat yang wajib, jangan sempurnakan yang wajib. Nah, yang sunat itu membantu, menyempurnakan, mengiringi dan sebagainya, itu istilah kita. Nah, jangan kita buat yang sunat itu sunat ini, ataupun buat kebaikan-kebaikan itu kebaikan-kebaikan ini, banyak kebaikannya, tetapi yang wajib kita tidak lakukan. Nah, sia-sia saja hidup kita. Nah, kita belajar sudah itu. Syarahan berapa? Syarahan 47. 48. Nah, tentang sembahyang kemarin, syarahan 48, betul. Nah, kita baru lepas belajar tentang itu. Dan itu adalah dasarnya. Okey? Jadi takut hidup kita ini menjadi sia-sia. Sia-sia dengan maksud apapun tidak jadi kebajikan untuk menjadi saksi kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi syafaat penolong kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang masanya tidak siapa pun dapat menentukan, tua atau muda. Nah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan zero. Apa pun tidak ada untuk menyelamatkan kita di sana, gitu kan? Nah, jadi dasarnya yang wajib itu mesti berdiri sebagai wajib, tidak berubah. Gitu kan? Kemudian yang sunat itu mengiringi yang wajib. Gitu kan? Nah, kemudian hal-hal lain yang menjadi sunat, yang berupa kebaikan-kebaikan, sama ada diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, itu mengiringi. Nah, semua itu akan menjadi manfaat, menjadi kebajikan, menjadi pahala atau apa yang kita mau istilahkan apabila berdirinya perkara wajib di dalam diri kita. Nah, itu. Jelaskah? Nah, kesimpulannya, jika kita tidak mendirikan salat, tidak ada manfaat apapun kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada kebajikan apapun yang kita lakukan. Jelaskah? Nah, kita kasih orang makan, sedekah kepada orang. Ya, kita mengharapkan pahala. Nah, tidak menjadi pahala sekiranya kita tidak mendirikan pertamanya salat. Kenapa? Karena itu yang paling besar dalam perkara perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Nah, itu kita belajar sudah. Nah, jadi pelajaran itu mengajar kita tentang betapa pentingnya untuk kita meletakkan yang wajib itu pada posisinya dan kita mendirikannya sebagai wajib. Nah, itu yang penting. Jelaskah? Nah, kita tidak boleh remeh-temehkan. Kita tidak boleh ringan-ringankan. Mudah-mudahkan, melainkan atas darurah yang dibenarkan. Atas darurah yang syar'i. Begitu kan? Nah, anjung dia tertidur sampai jam 9 baru dia bangun misalnya. Jadi dia pun bangun-bangun, terlepas dia solat subuh, dia ambil wudu, dia solat misalnya. Nah, begitu. Karena tidur itu adalah bagian daripada darurah yang dibincangkan oleh para ulama. Itu kan? Nah, tapi jangan selalu. Itu.
Nah, Walid sebut nama anjung, bukan itu contoh saja. Tidak ada kena-mengena yang hidup maupun yang telah mati. Nah, jadi kau jangan terasa-terasa anjung ya. Kau terasa-terasa nanti ku pukul kau dengan rotan yang kau buat tu. Okey. Nah, faham ke? Nah, jadi rentetan daripada situ, rentetan daripada pelajaran yang ke-48 terkait dengan hal yang kita sebutkan tadi. Nah, sembahyang malam. Sembahyang malam itu adalah istilah apa ya? Istilah umum. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal lail, dan sebahagian daripada malam itu, wa minal laili fatahajjad bihi, mereka bangun untuk mendirikan tahajud. Fatahajjad bihi, tahajjud istilahnya Al-Quran itu disebut sebagai tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, menjadi sebahagian daripada nafilatan lak. Nafilatan lak, kesukaan, boleh diterjemahkan begitu. Menjadi kesukaan kepada kita untuk bangun di tengah malam salat tahajud. Nah, itu maksudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, bangun malam untuk salat itu bilang qiyamul lail. Nah, istilah kita. Qiyam artinya berdiri, artinya bangun. Al-lail berarti malam. Nah, itu merupakan, sebagian ulama mengatakan begitu ya, itu merupakan ra'sus sunat wal ra'sus sunan was sunnah. Kepala kepada sunat dan sunnah. Dua hal yang berbeza itu. Sunat itu satu hal, sunnah itu satu hal. Bilang sunat kepada kita, bilang sunnah kerana mengikut Nabi, itu kan? Nah, adapun tahajud itu pada Nabi, pada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan wajib. Nah, Nabi SAW bilang dalam hadisnya begitu. Adapun qiyamul lail itu menjadi kewajipan bagiku. Itu kan kata Nabi SAW. Jadi berarti kewajipan bagi Nabi, tidak diwajibkan kepada umat. Nah, jika diwajibkan kepada umat, nanti Nabi bilang wajib juga bagimu. Nabi tidak bilang begitu, hanya wajib baginya. Maka sebab itu para fuqaha menghukumkan solat sunat tahajud itu adalah sunat. Nah, kita perkuatkan ya, kita yang belajar ilmu tasawuf, nah kita perkuatkan hukum sunat itu sunat dan sunnah. Nah, itu menjadi kuat. Berarti sunat itu adalah tuntutan yang kuat. Kenapa? Kerana berdiri bersertanya adalah sunnah Nabi SAW. Faham kan? Nah, jelas. Jadi kata musannif, ayatnya barang siapa memilih tidur dan tidak memilih berjaga malam ayat qiyamul lail untuk sembahyang, maka pilihannya itu adalah pilihan yang tidak baik, bilang musannif. Pilihannya berarti memilih tidur daripada qiyamul lail. Nah, itu pilihan yang tidak baik. Ya, betul. Orang yang berkasih, jika boleh, dia tidak mau putus. Putus apa bilangnya? Putus rasa kasihnya, dia tidak mau rasa putus rasa kasihnya. Walaupun sekejap. Nah, itu orang yang betul-betul kan. Nah, sebab itu dia berada di kedai kopi 4 jam, 5 jam. Minum fresh orange 1 gelas saja. Mungkin kongsi 2 orang 1 gelas. Nah, 4-5 jam itu rasa sekejap saja. Faham, Jul? Nah. Bahkan dia sanggup pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi sembang. Lepas sembang kerja, sembang makan. Lepas sembang makan, sembang baju. Lepas sembang baju, sembang seluar. Lepas sembang seluar, sembang pantai. Lepas sembang pantai, sembang ular. Lepas sembang ular, sembang burung. Lepas sembang burung. Nah, tidak habis sembangnya. Nah, sedar-sedar 5 pagi sudah. Faham tak? Nah, kerana apa? Kerana berkasih gitu kan. Nah, sama saja
kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Andainya kita berada di posisi, itu bilang posisi. Umumnya bilang cinta, posisi cinta itu umumnya kan. Nah, kalau kita belajar secara kita, nah posisinya mungkin kasih. Nah, posisinya mungkin sayang, posisinya mungkin suka. Nah, kita pun rasa sepatutnya ada rasa itu. Sepatutnya ada rasa tidak mau terpisah, tidak mau terpisah rasa itu dengan tidur kita. Betul kan? Nah, kita tidak akan matikan, Pak. Kalau radio itu dengarnya lagu yang syok, kita suka, kita sayang, kita kasih pada lagu itu, kita cinta pada lagu itu. Nah, kalau boleh kita mau dengar terus saja lagu itu kan? Lagu, tahu kan lagu? Nah, begitu, Pak. Lepas dengar kerana lagu itu kita syok, bilang suka, kan? Sama saja. Kalau kita bercakap dengan kekasih kita, kalau bercakap dengan seorang yang namanya kekasih, kita mau cakap terus saja kan. Sampai-sampai kalau datang orang lain mau bercakap dengan kita pun terasa terganggu saja. Kan? Jadi kita pun lari diam-diam, sorok-sorok sana, sorok sini mau cakap. Biasa apa itu? Aku cerita saja, aku tidak cakap orang, Pak. Kan? Nah, kalau boleh mau cakap saja, mau minta dengan Walid telefon, Walid kasihlah telefon. Kenapa? Aku mau cakap saja dengan kekasihku. Begitu ya kan? Nah, itu dia tidak boleh tahan, bah, duduk di tempat-tempatnya dia sentiasa mau lari cari telefon dia saja. Itu contoh, faham tak? Nah, tiba-tiba datang Walid potong line, orang bilang sekarang potong line, tahu tak? Tidak benar gunakan telefon. Nah, kelang kabut sudah jadi. Faham tak? Kan? Tidak benar itu, tidak benar ini, tidak benar itu, tidak benar ini. Nah, akhirnya dia jadi kelam kabut. Kenapa? Walid sudah mematikan rasa, kemudian kita sebut perasaan dengan siapa-siapa yang kita bilang tadi. Faham tak? Nah, itu contoh. Jadi maka pilihannya itu adalah pilihan yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Dapat sudah jawabannya kan? Tidak baik kerana kita mematikan akal, mematikan hati dan mematikan tingkah laku hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tidak baik. Ya kan? Sedangkan kalau kekasih dunia saja kita mau hubung terus, sampai-sampai mengantuk itu dianggap sebagai musuh. Kenapa mengantuk ni? Tidak mau tidur dia, mau terus-terus simbang. Ya kan? Macam itu, Pak. Mau terus-terus berhubungan, mau terus-terus cakap. Okey. Dan katanya, maka pilihannya itu adalah pilihan yang tidak baik. Nah, tidak baik, bilang tidak baik. Berarti mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala tidak bercanggah dengan hukum. Karena Allah menjadikan malam itu untuk beristirahat. Apa hukumnya malam, apa hukumnya tidur? Harus saja kan? Nah, tidur itu hukumnya harus saja. Kita yang manusia yang mewajibkannya. Itu kan? Okey. Dan mematikan hatinya, itu yang boleh bilang tadi. Dan tidur itu nantinya mematikan, bilang terus di sini hatinya. Mematikan akal. Karena orang yang tidur tidak berfikir lagi sudah dia. Urusannya dengan Allah kah? Urusannya dengan agama kah? Urusannya dengan dirinya sendiri pun dia tidak fikir sudah bila dia tidur, begitu kan? Nah, jadi Syekh mursyid kita pakai satu perkataan saja. Mematikan hatinya. Nah, itu yang sangat tidak disukai oleh baginda Nabi SAW sebagai modal, sebagai uswatun hasanah kepada kita. Dan sangat tidak disukai oleh para ahlillah. Ya kan? Para ahlillah. Nah, mereka sangat tidak suka. Berarti mereka jaganya mereka, berarti mereka sentiasa berada di dalam majlis Allah. Berbanding tidurnya mereka. Nah, itu.
Dan mematikan hatinya. Jadi kita belajar sudah sedikit sebanyak pada syarahan-syarahan permulaan. Jika akal mati, jika hati mati, nah apa implikasinya? Belajar sudah kita kan? Nah, akal mati, akal itu tidak menghubungkan kita lagi dengan Allah. Hilang rasa takut kepada Allah. Hati kita mati, nah hati itu tidak lagi menghubungkan kita dengan dosa dan pahala. Nah, kita tidak heran bah dosa kah pahala kah. Ya. Akhirnya tingkah laku kita pun mati. Nah, kita tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita. Sebaliknya anggota badan kita semua terlibat dengan maksiat. Masya Allah. Nah, itu contoh mudah. Sebab itu jangan sampai hati kita mati. Bermula hati yang mati bermula daripada akal yang mati. Hati yang sihat, hidup dan sihat bermula daripada akal yang hidup dan sihat. Nah, akal itu ada kalanya tidak sihat, bah. Kan? Asyik fikir orang perempuan pakai baju tidak cukup saja. Nah, itu akal tidak sihat kan, mesti kan? Nah. Suka saja lihat-lihat orang yang mendedahkan aurat gitu, bah. Itu akal yang tanda akal yang tidak sihat. Okey. Tidur tidak sesuai katanya. Mematikan hatinya sana kan? Mematikan hatinya. Kerana tidur itu adalah seperti mati juga. Nah, kenapa bilang begitu? Kenapa tidur mematikan hati? Nah, menurut mursyid kita, kerana tidur itu adalah seperti mati juga. Kerana tidur itu seperti mati. Tengah ulama bilang bahagian daripada kematian. Nah, tidur itu bahagian daripada kematian, bilang. Nah, jadi munasabahnya, rasionalnya apa? Rasional seperti kita sebutkan tadi. Nah, bila kau tidur, akal kau tidak lagi menghubungkan dirimu dengan Allah. Apabila kau tidur, kau tidak menghubungkan lagi hatimu dengan Allah. Apabila kau tidur, nah, kau tidak akan menghubungkan lagi amalan tingkah lakumu dengan Allah. Nah, semata-mata tidur. Nah, begitu saja. Tidur kita, ya, kita bincang tentang tidur kita. Nah, mungkin saja tidur orang-orang ahlillah. Nah, terus-terus mereka berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tidur tidak sesuai dengan Allah. Nah, bilangnya tidur tidak sesuai dengan Allah kerana dia tidak ada cacat celah. Nah, sifat tidur. Nah, bagi Allah kita bilang sifat kan? Tidur sifat tidur tidak sesuai dengan Allah kerana dia tidak ada cacat celah. Tidak ada cacat celah, maha suci daripada tidur dan lalai. Nah, itu menurut nas Al-Quran, ya, ayatul kursi yang kita baca. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada dia. Yang hayyul qayyum. Yang hidup, yang maha hidup dan maha berdiri. Hayyul qayyum. La ta'khuzuhu. Dan Allah itu, Tuhan kita Allah itu tidak tidur. La ta'khuzuhu sinatun. Nah, la ta'khuzuhu sinatun. Tidak, Allah Tuhan kita itu lalai. Sinatun dengan makna lalai. Wala naum. Sebagian ulama bilang sinatun mengantuk. Sinatun lalai atau mengantuk. Wala naum. Dan tidak Tuhan kita itu tidur. Nah, itu dalil yang kita baca, semua orang baca terkait dengan ayatul kursi yang kita sebutkan, ya kan? Jadi tidur tidak sesuai dengan Allah. Maksudnya, jika kita memikirkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga perlu fikirkan bahwa tidur yang banyak itu tidak sesuai dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Bukan urusan Allah di situ, ya, bukan terkait Allah. Allah SWT maha suci daripada sifat-sifat kehambaan. Tidur, mengantuk, lalai, nah itu sifat-sifat manusia, sifat-sifat kehambaan. Maha suci Allah daripada hal itu. Ya kan?
Nah, jadi maksudnya apa? Tidur tidak sesuai dengan Allah kerana dia tidak ada cacat celah. Nah, maksudnya jika kita punya hubungan dengan Allah, mau hubungan yang baik dengan Allah, nah, jangan kita mengambil tidur itu sebagai jalan. Nah, tidur itu perlu diletak di tepi. Tidur jangan jadikan jalan, karena tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Tidak sesuai apa? Tidak sesuai dalam membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, isunya di sini bukan tidak boleh tidur. Betul kan? Memadai, belajar tidur yang memadai, atau macam mana mau bilang ya? Berpada-pada, begitu maksudnya. Jangan kau tidur pagi, kau tidur tengah hari, kau tidur lagi malam. Nah, besok pagi kau tidur lagi, kau tidur dan tidur dan tidur. Ada satu lagu, namanya Mbah apa? Mbah Gura, orang Indonesia itu. Bangun tidur, tidur lagi. Yang akhirnya tidak kau miliki, melainkan celaka kau. Nah, itu. Itu lagu kan? Mbah apa? Mbah Koro namanya. Fagoro kah Koro kah? Dia lagukan tentang tidur. Nah, kau tidur dan tidur dan tidur, kau celaka bilang. Nah, memang itu terjadi sungguh. Orang yang tidur, kemuncaknya adalah kecelakaan. Yang tidur banyak. Gitu. Okey. Kemudian katanya malaikat pun tidak juga tidur. Adapun makhluk terbaik antara makhluk yang baik, bukan terbaik ya. Terbaik itu ialah siapa yang menghubungkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala, baik manusia, jin maupun para malaikat. Nah, sudah tentu kita bilang malaikat ini adalah makhluk yang baik. Kenapa? Karena malaikat pun tidak juga tidur. Malaikat tidak tidur. Kenapa? Kerana mereka menghubungkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sentiasa mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifatnya malaikat. Siapa yang bilang itu? Allah bilang dalam Quran begitu kan? Allah bilang tentang kejadian malaikat. Kejadian, kemudian sifatnya para malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bertasbih saja dia. Yang diperintahkan sujud saja dia. Yang diperintahkan menanggung arash terus menerus dia. Yang diperintahkan menanggung bumi ini terus menerus dia. Begitu tugas malaikat. Jelas kan? Yang dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Quran. Nah, para malaikat ini tidak juga tidur. Mereka tidak tidur. Dalam arti kata yang lain, nah, mereka mengamalkan terus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengamalkan terus hubungan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Nah, begitu. Nah, dari sisi makhluk, nah semua makhluk saja. Kita pun makhluk, malaikat pun makhluk, jin pun makhluk, begitu kan? Nah, dari segi hubungan dan perhubungan, nah ternyata malaikat itu lebih bagus daripada kita. Terus menerus menjalankan hubungan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Dan seterusnya, selain daripada malaikat, seterusnya manusia dengan jin yang terus menerus menjalankan hubungan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu manusia dan jin yang baik. Yang terbaik, kita bilang begitu kan? Itu maknanya daripada sebahagian makna laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu dijadikan sebaik-baik kejadian, sebaik-baik penciptaan bilangnya, gitu kan? Malaikat pun tidak juga tidur kerana mereka itu hampir dengan Allah. Kenapa mereka tidak tidur? Bilang hampir. Nah, kita belajar sudah istilah hampir. Hampir supaya tidak terlibat dengan makna yang syubhat apa? Sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para malaikat, yang kita bilang tadi ya, malaikat pun tidak tidur.
Kerana mereka itu hampir sempurna hubungan dengan Allah. Hampir sempurna hubungan. Mereka itu hampir. Hampir itu kita maknakan dengan sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru malaikat yang hampir sempurna hubungan dengan Allah, nah tidak tidur mereka. Wah, itu sesuai dengan mereka. Nah, kita perlu juga tidur karena Allah menjadikan tidur itu sebagai kerehatan. Nah, jangan kau tidur pagi, tidur malam, tidur petang, tidur. Nah, kalau kita ada 3 waktu, nah tiga waktu kau mau tidur misalnya. Tahu 3 waktu? Kita ada siang dengan malam saja kan? Nah, siang pun kau mau tidur, malam pun kau mau tidur. Nah, kalau 3 waktu, kita ada siang, ada malam, ada lagi satu waktu, sekerat siang, sekerat malam. Nah, itu pun kau mau tidur juga. Lebih baik kau tidur dalam kubur, bah. Tidur terus. Nah, itu kan. Paham gak? Nah, sebab itu jangan. Walid bilang ke orang, Walid pun dulu jago tidur juga. Dulu. Okey. Nah, dapat sudah makna tadi ya. Malaikat pun tidak juga tidur kerana mereka itu hampir. Nah, itu makna diaikan. Kau aikan apa, Mimi? Nah, kerana mereka sempurna hubungan dengan Allah. Nah, orang yang sempurna hubungan dengan Allah, seperti Walid bilang tadi, seperti manusia yang sempurna hubungan dengan manusia. Kan? Manusia yang sempurna hubungan dengan manusia, kesempurnaannya mau menikah sudah. Sepakat berdua mau menikah. Nah, sempurna sudah itu. Tunggu hari saja mau menikah. Ya kan? Nah, ketika itu dia sanggup tidak tidur, Pak. Betul kan? Nah, telefon pun letak di telinga. Cakap, habis bateri panas sudah. Tarik wire cas pula, Pak. Cakap lagi, cakap. Nah, lama-lama meletup telefon itu. Telinga jadi cacat, tak jadi menikah. Nah, sebab itu jangan. Faham tak? Okey. Tidur juga tidak sesuai dengan, nah perhatikan ya, tidur juga tidak sesuai dengan orang-orang akhirat. Nah, di sini dia pakai istilahnya orang-orang akhirat. Dhabit saja ahlillah. Kerana Syekh pada peringkat ini dia sudah menyatukan akhirat, orang akhirat dengan orang Allah ataupun ahlillah itu. Nah, kita akan sampai ke depan. Nah, tidur juga tidak sesuai dengan orang-orang akhirat, ahlillah. Nah, kenapa tidak sesuai? Karena mereka itu orang-orang yang suci dan mulia. Nah, di sini disebut secara umum saja. Karena mereka itu siapa? Orang-orang ahlillah itu orang-orang yang suci dan mulia. Nah, suci dengan mulia itu terlalu umum kan? Nah, kita ambil yang tadi. Kerana ahlillah itu orang yang hubungannya bagus, perhubungannya bagus, orang yang hubungannya baik, perhubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah suci dan mulia itu terkait dengan hubungan baik itu. Paham tak? Mereka itu orang-orang yang suci dan mulia. Perkataan suci dan mulia itu terkait dengan hubungan dan perhubungan yang baik. Nah, itu. Ini mereka menjaga solatnya, menjaga kewajipan-kewajipan mereka yang sunat dan sunnah diutamakan. Kemudian sunat-sunat, kan? Kemudian kebaikan-kebaikan mengiringi. Nah, cantik saja kehidupan mereka berdasarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bilang suci dan mulia. Nah, kenapa suci dan mulia? Suci dan mulia kerana hubungan mereka dan perhubungan mereka dengan zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, sebab itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala disebut hubungan suci. Kan? Al-uswatul muqaddasah bilangnya. Hubungan yang suci. Jadi kenapa suci? Nah, kita sendiri boleh faham.
Kalau hubungan kita dengan kekasih, mungkin banyak kotornya. Lawan suci adalah kotor. Hubungan manusia dengan manusia, yang namanya kekasih bangkil, banyak kotornya. Nah, kamu cuba kasih correction, ya, cuba kasih betulan, ya, bangkil, ya. Boleh kasih ruang kau seorang saja. Nah, ketika kau punya hubungan dengan kekasih, nanti mau tidur, kau tanya pakai baju apa, betul kan? Nah, dia bilang sudah, aku pakai baju tidur, kau tanya color apa, betul kan bangkil? Nah, bila kau tanya color apa, dia bilang sudah, aku pakai baju tidur color pink, dia bilang. Kan? Kau tanya pula, dalam color apa? Nah, tidakkah ini semua mengotorkan? Betul kan? Nah, tidak betul kau boleh cakap. Nah, siapa yang melaluinya semua tahu. Faham tak? Itu satu sisi. Sisi lain mau apa? Mau dating ala-ala Islamik dating gitu, Pak bilang. Kan? Mau dating begitu, dating begini. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk kotor dalam hubungan dan perhubungan, paham tak? Nah, kalau demikian, di mana kita dapat kemuliaannya? Mana mungkin yang suci, yang mulia itu bercampur aduk dengan yang kotor? Mana mungkin? Jelaskah? Nah, begitu. Dan sama saja, hubungan dan perhubungan dengan Allah SWT juga tidak boleh dikotori. Paham tak? Dengan 3 perkara. Nombor 1, kau jangan kotorinya dengan syirik kepadanya. Nombor 2, kau jangan kotorinya dengan nifak. Nombor 3, kau jangan kotorinya dengan fasik. Ya kan? Nah, berarti kau suci, hubunganmu suci, perhubunganmu suci dengan Allah. Ya kan? Hubunganmu suci dengan Allah, perhubunganmu suci dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi boleh ulang ayat. Tidur juga tidak sesuai dengan orang-orang akhirat, ai ahlillah. Nah, ahlillah itu ada maknanya kan? Nah, apa makna ahlillah? Walid mau tanya Fas kau? Lama sudah tidak tanya makna ahlillah. Kau Walid tanya saja, mau jawab ke perlahan-perlahan saja. Mau goreng di sana kan? Tidak kasih kuat suara kau. Nah, hilang sudah suara terus. Orang yang apa? Nah, Walid tidak mau, Walid mau susunan ayat yang kau faham. Jangan kau hafal sesuatu yang kau tidak faham. Nah, Walid tidak mau itu. Walid mau susunan ayat itu yang kau jawab itu daripada kefahamanmu. Nah, jika salah fahamanmu, Walid bilang salah. Jika betul, ya pakai fahaman itu. Benar sudah. Begitu. Nah, antara tugas Walid adalah mengesahkan betul atau salah fahaman kamu orang. Itu kan? Nah. Apa? Kau lupakan sekejap Bashir Ahmad kau itu, Dia pulang Bangladesh sudah. Dia pulang beli sirih. Nanti dia datang sini, dia bawa sirih. Sirih manis-manis itu, yang bila dia makan, dia buat macam tu je. Merah-merah semua lantai. Itu. Okey. Apa? Kuat sikit, Walid tidak dengar telinga ini. Walaupun ku tutup, tapi dengar, Alillah itu apa? Nah, soalannya. Sofia, kau mau jadi speaker dia kah? Mau jadi speaker dia kah? Speaker. Nah, suara tidak keluar sudah. Biasa sudah dia memang begitu, Bila mau bercakap dengan Walid saja suaranya hilang. Nah, biasa sudah. Kecuali dia di dapur kah, dia di padang tempat kebun sayur kamu orang itu kah, suara dia dengar-dengar saja, Nah, sekarang mau cakap dengan Walid dalam majlis ini, dia suara dia hilang. Sakit tekak kah? Suara tiada kan? Siapa lagi yang hilang suara malam ini?
Semua hilang suara. Kau bilang suara, Mimi? Ada suara? Ada? Oh, ada. Kau Lina? Ada suara? Ada. Kau Atul? Ada suara? Kau Sila? Ada suara? Okey. Tinggal Fas orang yang hilang suara. Nah, kita tidak dapat jawapan. Hah? Nah, ada. Tengok. Nampak kau punya kegagalan di situ. Orang yang kuat tu, orang yang ada hubungan dengan Allah. Nah, tidak menepati apa yang Walid telah sebutkan. Tepatkah? Nah, Mizi bilang tidak tepat. Ada istilahnya. Walid cakap, Walid ingat. Kau yang dengar Walid cakap, kau lupa. Orang yang ada urusan dengan Allah. Urusan betul sudah. Dia memasukkan kalimat yang selanjutnya adalah urusan. Tapi ayatnya masih canggung. Ayatnya tetap salah. Orang ahlillah itu adalah orang yang ada urusan dengan Allah. Nah, di sana ada kesalahannya. Cari kasih cepat, ahlillah. Bukan perkataan ada urusan. Urusan itu tadi pertama sekali kau tidak ada perkataan urusan kan? Nah, sekarang kau masukkan perkataan urusan. Nah, tetapi kalimat itu masih tidak benar, masih salah. Dan tidak boleh disahkan sebagai kalimat pegangan. Nah, sekarang kau masukkan kalimat itu. Nah, lepas ini jangan lupa lagi Fahaz. Nah, kita tanya Farahizati. Nah, jika kau tidak tahu, kau tidak boleh menikah. Nanti anakmu siapa yang mau ajar? Jangan tahu mau menikah, nanti anakmu siapa yang mau ajar? Jadi belajar dulu sampai tahu. Kenapa? Ia tidak salah, jawapan itu tidak salah. Seperti Fas tadi juga tidak salah. Tetapi tidak menepati. Tidak menepati, faham tak? Jelaskah? Nah, itu. Kau mau syarahkan 100 syarah di bawahnya, nanti kau syarah saja. Tapi dasar itu yang paling penting. Dengan? Faham Jul? Nah, kau apa rantau? Jul mau jawab, silakan Jul. Orang, ya orang, okey. Nah, betul bah. Jul sebut itu betul. Tapi mirip kepada si Fas, mirip ya. Urusan, bila kau kaitkan dengan urusan itu betul sudah. Cuma satu kalimat lagi yang perlu ada bagi menguatkan peganganmu. Nah, kalimat itu apa, Mizi? Ya, hubungan, urusan itu urusan apa? Ada 2 urusan saja. Nama hubungan dan perhubungan. Tapi satu kalimat. Satu saja kalimatnya. Ya, itu perkataannya. Orang yang mementingkan urusan. Nah, jelas sudah. Dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusan diri itu apa? Hubungan dan perhubungan. Nampakkah? Satu kalimat saja pengaruhnya sangat besar. Nah, dapat dari mana Mbak Jesi? Kau dapat dari mana? Melalui perbincangan ilmiah ini. Perbincangan ilmiah, Masya Allah. Berarti ingat bah. Mama Jesi ingat. Nah, yang namanya anak-anak Mama Jesi ini kenapa tidak mau ingat?
Mama Jessie kasih makan apa yang sampai anak-anak ini tidak boleh ingat? Ada salah makan kah? Tidak ada salah makan kan? Mungkin tidak ada salah makan, tapi terlebih makan. Ini yang pun boleh buat tidak ingat juga nih. Malam ini jangan terlebih makan ya. Malam ini ayam golek bakar ala Kenny Rogers. Betul kah? Ayam bakar golek kah golek bakar? Ayam golek Kenny Rogers. Macam ini, Pak. Tapi jangan makan banyak ya. Malam ini kita kasih orang lelaki saja makan banyak. Sebab dia orang membuat kerja 5 kereta sorong simen, plaster. Orang perempuan jangan makan banyak, nanti gemuk, tahu tak? Ayam itu boleh menyebabkan, bukan pasti, boleh menyebabkan kamu orang jadi gemuk, tahu tak? Faham kah Sophia? Kau faham kah Mimi? Lina kau faham kah? Nah, biar ke metode macam ini saja. Jangan jadi gemuk, nanti jadi Tuan Ram, tahu tak? Jadi ubi kayu, ubi keledek. Okey. Nah, sekarang nampak sayur makan sudah semua orang kan? Sayur. Nah, kalau dulu sayur ada yang tidak mau makan, sekarang makan sudah kah? Siapa yang tidak mau makan sayur lagi? Atul tidak mau makan sayur ya? Fas, kau tidak mau makan sayur? Makan sudah sekarang. Nah, satu hari Walid beli sayur, Walid mau kau makan sayur depan Walid. Okey. Nah, sambung. Dan pada sisi mereka, lanjutan daripada ayat, tidur juga tidak sesuai dengan orang-orang akhirat, ai ahlillah. Nah, apa ahlillah itu bangkil tadi? Ahlillah itu apa? Kau mula merepet di ujung. Bagus sudah di awal, ujung merepet juga. Aduh. Kasih betul bangkil nanti, jangan lupa. Okey. Kerana mereka itu orang-orang yang suci dan mulia, orang-orang ahlillah, karena mereka itu. Nah, mereka itu siapa? Ahlillah. Mereka itu ai ahlillah, orang-orang yang suci dan mulia. Kenapa suci dan mulia? Kerana hubungan dan perhubungan. Dan pada sisi mereka, tidur itu merosakkan keadaan kehidupan mereka. Nah, pada sisi mereka, siapa mereka? Ahlillah. Tidur itu merosakkan keadaan kehidupan mereka. Merosakkan keadaan kehidupan. Nah, Walid ajar sudah kamu orang. Datang-datang saja Walid sudah ajar bulat. Nah, itu bulatan kehidupan. Nah, dalamnya ada hubungan dan perhubungan. Pertama dengan Allah, kedua dengan agama, ketiga dengan diri sendiri. Itu kan? Nah, ajar sudah. Nah, itu apa maksud kehidupan? Jadi, penjelasannya apa? Dan pada sisi mereka, ai ahlillah, tidur itu merosakkan keadaan hal. Ada dua hal. Apa? Rohaniah dan jasmaniah. Rohaniah dan jasmaniah. Kehidupan, hubungan dan perhubungan terhadap Allah, terhadap agama, terhadap diri. Nah, maksudnya tidur yang mungkin kita katakan berlebihan itu nantinya merosakkan rohaniah dan jasmaniah kita. Itu pertama. Dan apabila rusaknya jasmaniah dan rohaniah kita, merosakkan kehidupan. Merosakkan kehidupan artinya merosakkan hubungan dan perhubungan kita dengan Allah, dengan agama dan dengan diri kita sendiri. Nah, nampak sudah sekarang cantumannya. Malam ini mau berhenti awal kah Ratau? Mau berhenti awal kah kita, Jul? Mau berhenti awal kah? Berhenti awal ya.
Jul mau jawab sama banyak saja. Iya ke tidak? Ke iya ke tidak? Ini mau berhenti awal ni, ada apa pula Walid ni? Okey. Tidak apa kita berhenti awal. Malam ni Mizi ada. Siang dia tiada kan? Nah. Kita bagi dia, kita tengok saja. Dia buat, kita tengok saja. Lepas tu kita komplain, kasih dia stres. Apa begitu? Apa begini? Apa begitu? Apa begini? Kasih dia stres. Nah, dia stres, dia jatuh staging. Bila dia jatuh staging, kita hantar pergi hospital. Dia duduk hospital dia seminggu. Kita di sini tidak tengok dia bagus, Pak. Ha? Okey. Oleh itu katanya, oleh itu semua kebaikan. Nah, ambil ayat ini ya. Ayat ini menjadi pegangan. Oleh itu, semua kebaikan itu terletak dalam berjaga. Semua kebaikan. Nah, kebaikan kalau dari sisi kita namanya amalan kan? Kebaikan kalau datang dari sisi kita namanya amalan. Mewakili perhubungan, wakilnya mewakili perkataan perhubungan, itu amalan, perhubungan. Nah, itu dari kita. Dan dalam masa yang sama mewakili hubungan, gitu kan? Nah, kita salat kerana hubungan kita dengan Allah. Nah, salat itu menjadi perhubungan. Kita zikir atau kita lakukan apapun, gitu kan? Kerana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan menjadi alat, menjadi perhubungan. Nah, itu. Jadi semua kebaikan itu, semua kebaikan. Nah, apa kebaikan? Kalau kita bercakap dari sudut istilah, kebaikan itu adalah implikasi, hasil daripada apa yang kita lakukan, gitu kan? Nah, hasil daripada apa yang kita lakukan. Nah, kalau kami plaster dinding, nah hasilnya adalah kebaikan. Ataupun kejahatan, nah itu terserah kita. Kalau kebaikan, nah kerana niat kita betul, nah hubungan kita betul, ya kan? Hubungan kita betul, maka dapat berkebaikan. Nah, kalau hubungan kita tidak betul, perhubungan yang kita lakukan, nama plaster dinding itu, nah dapat kejahatan saja, keburukan saja. Nah, apa dapat kejahatan yang kita dapat? Nah, mungkin tidak jadi pahala kan, jadi dosa kah, jadi apakah? Mungkin begitu. Jelaskah? Nah, itu contoh daripada apa kita mau fahami perkataan oleh itu semua kebaikan. Nah, apabila kita sebut kebaikan, nah berarti dia diredai, dia disukai, dan mungkin terjadi pahala di atasnya. Nah, itu makna kebaikan. Dengan oleh itu semua kebaikan itu terletak dalam berjaga. Nah, itu yang paling penting. Semua kebaikan itu terletak di dalam berjaga. Nah, sebagian ulama bilang terletak di dalam sedar. Semua kebaikan. Yang namanya kebaikan atau menjadi kebaikan, nah terletak di dalam sedar. Itu satu sisi tinggi. Sisi dasar, nah terletak di dalam berjaga. Nah, berjaga di situ maksudnya sama saja. Kau tidak tidur. Karena bila kau tidur, kau tidak jaga. Bila kau tidak jaga, kau tidak sedar. Itu kan? Ah, itu maksudnya. Paham tak? Tidur pun macam-macam. Ada orang berak dalam tidur pun dia tidak sedar. Dia berak lah dalam tidur. Bangun-bangun esok, kenapa ni ada tai di sini? Dia yang berak. Kan? Nah, boleh fahamkah? Boleh fahamkah di situ? Boleh Okey. Oleh itu semua kebaikan, semua Kalau dalam bahasa Arab bilang kullu, semua kebaikan. Sama ada kebaikan itu amalinya atau kebaikan itu implikasinya, ya kan? Nah, ada kebaikan amali, ada kebaikan implikasi. Ya kan? Jadi implikasinya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bukan dosa gitu, kan? Itu implikasi.
Amalinya apa yang kau buat. Nah, kalau kau curi sekerap orang, kau mengharapkan dapat kebajikan, ini bukan cerita Zorro. Kan? Dalam dunia hiburan ada cerita Zorro, tahu tak Zorro? Dia samun harta orang untuk bantu orang miskin. Nah, itu cerita Zorro. Okey? Nah, tidak boleh dibawa dalam pelajaran kita, dalam ilmu kita. Nah, dalam ilmu kita, kau buat baik, kau boleh mengharapkan kebaikan di situ. Tapi kalau kau buat salah, nah di sana kau tidak boleh mengharapkan kebaikan. Karena kebaikan tidak pernah berdiri dengan hal yang salah. Nah, begitu kan? Nah, jadi bila kita sebut semua kebaikan, nah, sama ada implikasinya ataupun amalinya. Amali artinya perkara yang kita buat, kita lakukan. Implikasinya kebajikan. Itu kita bilang kan? Okey. Terletak dalam berjaga. Terletak dalam berjaga, sedar. Nah, dhabit perkataan berjaga, sedar. Nah, terletak di sana. Nah, jadi dalam tidur, kau mau buat apa? Kalau kau plaster dinding dalam tidur pun kami tidak kira. Nah, toke kau pun tidak akan kira. Bukan Walid saja, bukan kami saja. Toke kau pun tidak akan kira, Mizi. Betul, Pak? Kau bilang, toke, saya memang tidak datang kerja, tapi dalam mimpi saya plaster dinding semua. Satu. Nanti toke kau telefon, Tanjung Rambutan ambil kau. Nah, kami di sini bilang Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan itu tempatnya orang-orang sewel. Kan? Paham tak? Anak begitu. Boleh paham tak, Jul? Nah. Jadi, terletak di dalam jaga. Nah, kau mau bilang saya dalam mimpi bertasbih berjuta. Nah, itu tidak termasuk di dalam hal ini. Dan tidak boleh diklasifikasikan sebagai kebaikan. Dan saya mimpi saya solat tahajud daripada sejak bayi lahir terus saya solat tahajud sampai sekarang. Nah, mimpi kau itu tidak boleh terkait dengan yang kita sedang bincangkan kebajikan itu. Paham tak? Nah, kenapa? Semua kebaikan, kebajikan, pahala apapun terletak dalam berjaga, sedar. Nah, itu penting. Dan semua kejahatan itu lawan kebaikan bilang kejahatan. Jadi Walid ajar sudah kamu orang, itu istilahnya saja. Nah, mungkin kebaikan lawannya kejahatan. Hak lawannya batil. Nah, makna itu boleh berdasarkan kepada apa yang sedang kita bincangkan. Nah, itu ya. Okey. Dan semua kejahatan itu terletak dalam tidur, katanya. Semua kejahatan terletak dalam tidur. Kenapa semua kejahatan terletak dalam tidur? Sedangkan semua kebaikan terletak dalam jaga, dalam sedar. Nah, tidur di situ ada dua maksud. Satu maksud kau tidur, nah, lalai sudah akalmu, lalai sudah hatimu, putus sudah tingkah lakumu. Kan? Satu maksud tidur adalah akalmu mati, hatimu mati, dan selanjutnya amalmu mati. Nah, itu juga dimaknakan dengan tidur. Sebab itu pada sisi ulama kita, ulama-ulama tasawuf bilang ada dua tidur. Satu tidur hissi, satu tidur maknawi. Tidur hissi ialah kau tidur betul. Nah, itu pun mati semuanya, kita bilang sudah tadi. Dan lagi satu tidur maknawi. Nah, tidur maknawi bukan kau tidur betul, tapi kau mati sudah. Dengan rohaniahmu mati sudah. Rohaniahmu putus sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Hissi dengan maknawi. Tidur hissi artinya tidur betul-betul. Tidur maknawi, nah itu kiasan saja. Nanti kita akan sampai tempatnya. Jadi katanya, dan semua kejahatan itu, kejahatan, keburukan, kebatilan, semua itu terletak dalam tidur. Sama ada hissi atau maknawi, boleh bilang tadi. Nah, tidur hissi, kau tidur betul-betul, itu pun mengundang, boleh menyebabkan kejahatan juga. Kenapa? Nah, kau tidur saja, bangun kau mau makan. Lepas makan, kau tidur. Lepas tidur, kau makan. Lepas makan, kau tidur. Nah, kalau nanti kau beristri, nah istrimu yang kerja cari makan, kau kerja makan dan tidur saja. Nah, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, nah dia ceraikan kau talak 3, bukan kau cerai dia.
Faham tak? Bang Akil, kenapa? Mulai hari ini bilangnya, aku ceraikan kau talak 3 bilangnya. Nah, kenapa? Karena kau asyik makan tidur, dia yang cari makan, nah marah sudah dia. Gitu kan? Nah, contoh saja Walid kasih tahu, tidak pernah berlaku dalam syariat kita. Kan? Okey. Dan semua kejahatan itu terletak dalam tidur. Nah, itu contoh kejahatan terletak dalam tidur. Terletak ini kalau kau suka terjemah saja dengan berpunca. Nah, begitu. Ada orang datang jumpa Walid, mau hantar anaknya ke pondok Walid. Anaknya umur 30 tahun. Kenapa bilang? Kenapa? Cara dia sembang, dia bilang saja mau kasih belajar. Walid tanya dia, mesti ada masalah. Kalau tak ada masalah, tak akan dihantar ke pondok. Baru dia cakap ada masalah. Jadi apa masalahnya? Masalah anaknya adalah makan, tidur, makan, tidur. Itu masalah anaknya. Makan, tidur. Kalau tiada makan, minta duit untuk makan. Lepas itu, balik tidur. Tidur, makan. Umur 30 tahun sudah. Nah, dia pun letih sudah, jadi mau hantar ke pondok. Jadi yang membelanya maknya, ayahnya letih sudah. Nah, sekarang mau hantar ke pondok, mau kasih kita letih pula. Masya Allah. Itulah. Jadi Walid pun berdepan dengan bermacam-macam keadaan juga. Nanti kita bela, kita jaga dia asyik makan tidur. Itu saja. Nah, kita bercakap tentang kejahatan berpunca daripada tidur. Nah, kerana dia tidur, makan, akhirnya ibu bapa mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena, gitu kan? Jadi kejahatan. Nah, kita jelaskan kejahatan itu dengan makna-makna yang kita sebutkan tadi, mungkin keburukan dan sebagainya. Semuanya berpunca daripada tidur yang berlebihan. Tidur hissi. Nah, apalagi tidur maknawi. Kan? Tidur maknawi berarti mati akal sudah. Akal kita tidak terhubung dengan Allah SWT sudah. Hati pun tidak terhubung dengan Allah SWT. Nah, akhirnya tingkah laku kita pun jauh daripada Allah SWT. Nah, di sana puncanya kita jadi jahat. Di sana puncanya kita terlibat dengan hal-hal yang berdosa, haram dan sebagainya. Semuanya berpunca kerana tidur maknawi. Akal kita tidur, hati kita tidur. Faham tak? Kemudian katanya, dan di ujungnya malas bekerja, bilangnya di situ. Ya, itu antara kejahatan, antara keburukan kita kan. Antara kejahatan keburukan. Tidur adalah malas bekerja. Betul tak? Nah, Mizi bilang dia tidur petang. Lepas dia bangun tidur, dan dia tidak datang bekerja, malas rasanya. Siapa pun begitu. Betul kan? Nah, Walid pun sama saja. Kalau tidur, nah bangun kemudian kita malas bekerja. Yang kita boleh buat kerja, nah jangan tidur, kita buat kerja. Begitu kan? Lepas zuhur, nah kita ambil wuduk, makan-makan, jangan tidur walaupun rasa mengantuk sudah, perut kenyang mengantuk sudah. Kan? Jangan tidur, buat kerja. Nah, kita boleh buat kerja. Kalau kita tidur dulu, kemudian kita mau bangun bekerja, 90% tidak jadi. Betulkah? Nah, kamu orang mengalaminya. Faham tak? Nah, begitu. Jadi tidur menyebabkan kita malas bekerja. Nah, itu semua bahagian daripada keburukan. Betul kan? Nah, kemudian kata musannif, orang yang makan kerana tamak halabah, dia masuk fasa kedua, tidur dan makan. Jadi kita bercakap sudah kan, tidur, makan, tidur, tidur, makan, tidur. Nah, sekarang kita masuk. Jadi tidur, selesai cerita tidur, dan sekarang cerita makan. Nah, kita akan masuk besok, wallahu a'lam bishawab au kama qala. Kita berhenti awal ini hari. Berhenti awal ni kita meraihkan Jul, Rantau, Anjung yang oleh terasa mereka sangat keletihan. Jadi Walid meraihkan Jul, Rantau, Anjung yang sedang sakit mata. Kita raihkan mereka dengan ayam bakar Kenny Rogers. Mizi makan sudah tadi. Bukan kau makan ke tadi? Apa ayam lain? Oh, tadi Mizi makan ayam lain. Okey. Alhamdulillah, rezeki kamu orang. Allah Ta'ala sentiasa sayang kepada kamu orang semua. Selama mana niat mau belajar, Allah SWT sentiasa kasih rahmat.
berkasih sayang begitu. Kalau kamu orang lauk itu, lauk ini. Nah, Walid yang tidak lauk. Mama mau bilang mau bakar apa pun tidak tahu. Si Walid makan. Ikan gelama tadi ada kan? Cukup Walid makan ikan gelama. Ikan gelama masin. Pak Jin apa yang bawa ikan gelama itu? Sedap ikan gelama tu. Sedap tak you? Oh, best. Dalam puasa kalau kita buat nasi kerabu, ikut sedap pakai ikan gelama tu. Mula nak makan nasi kerabu pula. Okey, ada soalan kah? Sila. Kau akhir-akhir ni nampak macam pening-pening gitu. Ada masalah kah? Isap gam. Jahat orang bilang kau isap gam. Astagfirullah. Anakku Sila itu bukan begitu. Ya, sila Maji. Dah soalnya kita qiyam dah. Isu dia di sini adalah qiyam. Qiyam untuk solat, itu yang kita bincang. Maksudnya kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sepertiga daripada malam diperuntukkan untuk berhubungan dengan dia. Isu tu. Nah, di sisi orang-orang ahlillah, atau kita sebut ahlillah tadi, sepertiga malam itu adalah masa yang sangat-sangat penting. Dan kepentingannya ditunjuk oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita. Jadi sampai-sampai pada baginda Nabi kita sallallahu tahajud itu wajib. Tapi Nabi sebut takut umat dia terberat dengan hal itu, maka dia tidak mengatakan apa-apa. Jadi para ulama menghukumkan sunat. Tapi walau bagaimanapun dia merupakan sunat kepala kepada sunat dan sunnah. Kepala, dia merupakan kepala. Satu hal yang sangat besar berbanding hal-hal yang lain. Sampai-sampai kita nak katakan ada ulama yang berani mengatakan wajib bagi diriku. Maksud dia lagu tu lah. Okey, persoalan wajib tadi, macam mana kita nak buat hak ni sunat ni padahal hak wajib banyak kita tak qada lagi. Misalnya. Dak kalau bangun kita tengah malam qada hak wajib tu pun tak ada hal apa, sama aja. Tetap qiyamul lail lah. Tu kan. Cuma perkataan tahajud itu terkait dengan orang yang dia tak ada benda nak qada nak apa. Dia free dah benda-benda tu semua. Jadi dia bangun untuk tahajud. Jadi kita pula bangun untuk qada solat. Tak ada hal apa. Tetap makna dia sama aja. Qiyamul lail. Makna dia sama aja. Begitu. Cuma kita sedang bercakap dari sudut manfaat 1/3 malam dalam membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, memang begitu seadanya. Okey, kita terikat dengan yang wajib banyak lagi tak selesai. Tapi teringinlah nak buat 1/3 malam ni dengan tahajud ni sebab terkait dengan tahajud tu. Silakan. Tak ada hal apa. Bahkan guru kami mengatakan hang solat sunat tahajud 2 rakaat sudah lah. Meraihkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak tu. Jadi ada solat sunat namanya tahajud. Hang solat 2 rakaat. Kemudian hang qada lah hak lain, hak wajib apa benda yang wajib apa buat lah. Itu. Jadi waktu tu yang dimaksudkan dengan qiyamul lail itu, waktu itu adalah waktu yang sangat penting, sangat besar, sangat manfaat dalam membina hubungan dengan Allah SWT pada sisi baginda Nabi dan pada sisi orang-orang ahlillah. Itu. Aha, 1/3 malam. Jadi saya nak andaikan 1/3 malam tu mungkinlah 1/3 malam ya. Malam dibahagikan dengan 3. Aku dulu kan. Dalam riwayat-riwayat mengatakan masa tu dia tak pakai jam kita. Jadi para ulama mengandaikan berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi itu, kalau kita pakai ukur dengan jam kita lebih kurang pukul 3.30 pukul 4. Macam tu. Waktu lah ni kan. Katakanlah subuh kita tu pukul 5.30, 5.45. Dia mungkin 4 suku, 4.30. Itulah 1/3 malam. Bawa ke subuh. Jadi kita tak ada lah melampau sampai jaga sepanjang malam lain. Nisful lail wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak tu menggambarkan 1/3 malam. Itu je bukan keseluruhan malam.
Kalau keseluruhan malam pun tahun ni kita buat, 10 tahun akan datang baru kita buat, tak ada manfaat juga. Kan? Itu dia. Macam mana? Subuh ni fajar. Dia beza istilah saja. Sebab itu kita dalam mazhab kita Syafi'i, istilah kita adalah solat subuh. Manakala dalam mazhab-mazhab lain dia tak ada solat subuh, dia ada solatul fajr. Betul, bila kita pergi Mekah tu kan, dia tak tulis solat subuh dalam jam tu. Waktu solat dia tulis solatul fajr. Kebanyakan lain daripada aliran Syafi'iyah ni, aliran Syafi'iyah juga kalau di belah Mesir pun dia guna istilah solatul fajr. Jadi fajar itu apa? Fajar itu adalah subuh. Subuh itu apa? Subuh itu adalah fajar. Nah, apa makna subuh dengan fajar ni? Maknanya adalah perbatasan malam dengan siang. Itu makna dia. Subuh dengan fajar, subuh atau fajar maknanya sama saja, kan? Tapi apa maknanya dalam konteks istilah perbatasan malam dengan siang? Itulah disebut fajar, itulah disebut subuh. Perbatasan atau perbatasan, bordering. Tahu? Tahu tak? Border. Sempadan antara malam dengan siang. Berarti bila datang subuh, datang fajar, kalau siang nak pergi ke malam. Kalau siang nak pergi ke malam lah. Kalau malam nak pergi ke siang, itu panggil fajar. Boleh clear, Mahdi? Jangan kita ingat satu-satu istilah dia tak ada makna. Setiap istilah ada makna. Tinggal dekat kita ni, istilah tu kita guna pakai. Dan sekarang kita guna pakai istilah, banyak yang kita tak tahu makna. Kita main pakai saja. Betul kan? Okey, ada pertanyaan lain? Ya, Bangkil. Kuat sikit. Tidur adalah bukan, tidur itu bukan kejahatan. Punca. Kau baca ayat itu kasih betul, kan boleh terjemah punca sudah tadi. Punca. Okey. Menggunakan? Ahli hafiz yang menggunakan? Mengulang. Dalam tidur dia mengulang Quran. Nah, berarti mengulang Quran itu bagus. Tapi tidur mengulang Quran ini tidak pernah terjadi. Dia mengigau, itu mengigau tidak terkait dengan isu kita. Dengan mengigau, macam-macam mengigau. Walid mengigau bunuh orang berapa kali sudah? Kan? Banyak kali sudah aku mengigau bunuh orang. Jadi sampai sekarang belum bunuh orang lagi. Kan? Mengigau kejar orang pun banyak sudah. Paling banyak Walid mengigau, orang berkenan dengan Walid. Aduh. Kan? Jadi itu mengigau panggil. Jadi istilah mengigau kau tahu kan? Tahu kan mengigau kan? Okey, tahu sudah, cukup lah. Itu bukan dia hafal Quran dalam tidur. Dia mengigau. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tidak boleh diambil sebagai benda bagus, tidak boleh diambil sebagai amalan. Itu maksudnya. Tidak boleh diambil sebagai amalan atau perhubungan, tidak boleh. Sekalipun dia baca Quran. Iyalah. Jadi kalau mau dikira sebagai amalan, kau perlu jaga. Dalam keadaan jaga, dalam keadaan sedar, itu. Jelaskah, panggil? Okey, Allah. Habis sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم مقيم الصلاة